Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez tampil impresif di Le Mans dengan meraih kemenangan sprint ke-6-nya secara beruntun di musim MotoGP 2025. Kesuksesan ini datang setelah ia belajar dari kesalahan yang dibuat pada seri sebelumnya di Jerez, di mana ia terlalu memaksakan diri di awal balapan dan kehilangan kendali. Di Prancis, Marquez menunjukkan pendekatan yang lebih matang dan strategis. Marquez tampil lebih tenang setelah sempat kehilangan posisi dari Fabio Quartararo di tikungan awal. Ia tetap sabar dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Saya berhati-hati di 2-3 lap pertama karena saya tahu dengan ban baru sangat mudah kehilangan bagian depan. Meskipun mendominasi di sprint, Marquez menegaskan bahwa target utamanya adalah balapan hari Minggu. Saya ingin menjadi pemenang di hari Minggu, bukan di hari Sabtu, karena hari Minggu memberi lebih banyak poin. Rider Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil memenangkan sprint race MotoGP Prancis 2025. Selepas start, Quartararo yang berada di posisi pole berhasil mempertahankan posisinya dan memimpin balapan dibuntuti Marc Marquez, Alex Marquez, dan Francisco Bagnaia di lap pertama. Kesialan dialami Pecco Bagnaia saat balapan memasuki lap kedua. Pembalap Ducati tersebut terjatuh di tikungan ketiga dan gagal melanjutkan balapan. Duel sengit antara Fabio Quartararo dan Marc Marquez terjadi di lap ke-6. Keduanya terlibat aksi saling salib dan Marc Marquez memenangkan duel tersebut untuk mengambil alih pimpinan lomba. Pada lap ke-8, Quartararo gagal mempertahankan posisi kedua saat disalib Alex Marquez. Pembalap asal Prancis itu kesulitan untuk mengejar duo Marquez yang berada di depannya. Alih-alih meraih podium, Quartararo justru merosot ke posisi keempat usai disalib Hermine Eldegar di tikungan ke-7 lap ke-10. Posisi ini pun bertahan hingga bendera finish berkibar. Berikut hasil sprint race MotoGP Prancis 2025. Alex Marquez tampil solid di sprint race MotoGP Prancis dengan finish di posisi kedua di belakang kakaknya Marc Marquez. Memulai balapan dari posisi ketiga, Alex Marquez mampu menjaga ritme yang kuat sejak awal balapan. Ia dengan sabar menunggu momen tepat untuk menyalip Fabio Quartararo yang sempat melesat di awal balapan. Pada akhirnya Alex berhasil menyalip rider tuan rumah itu dengan manuver bersih. Meskipun tidak bisa mengejar Marc untuk merebut kemenangan, Alex tetap finish di posisi kedua dengan selisih yang sangat tipis, hanya 0,530 detik. Hasil ini membuat Alex harus merelakan posisi puncak klasemen kepada Marc. Namun demikian, posisi runner-up di sprint Prancis sudah cukup membuat dirinya senang. Target saya sebelum balapan adalah posisi kedua dan kami mencapainya. Konsistensi jadi kunci. Kami kehilangan puncak klasemen tapi kami masih sangat kompetitif. Sang rookie tim Gresini, Hermine Eldegar, berhasil meraih podium pertamanya di kelas MotoGP pada sprint MotoGP Prancis dengan finish di posisi ketiga. Usai tampil impresif dalam beberapa balapan terakhir, pada akhirnya rider asal Spanyol itu berhasil meraih podium usai terlibat pertarungan ketat dengan rider tuan rumah Fabio Quartararo. Dikatakannya sesuai balapan, Eldegar merasa momen ini sangat spesial karena bisa berbagi podium dengan dua pembalap idolanya. Saya sangat bahagia, perasaannya sangat bagus dan begitu juga kecepatannya. Marc dan Alex membantu saya karena mereka memiliki sedikit celah setelah Pecco terjatuh. Senang bisa berada di podium bersama mereka. Sangat menyenangkan.
Saya harus mengucapkan terima kasih kepada tim seluruh Ducati karena mereka banyak membantu saya. Mereka tidak memberi tekanan apapun pada saya dan ini penting bagi pembalap pemula. Fabio Quartararo merasa kecewa usai gagal naik podium di sprint MotoGP Prancis 2025. Usai balapan, rider berjuluk El Diablo ini mengakui bahwa masalah degradasi ban menjadi salah satu tantangan utama pada balapan tersebut. Ya, setelah memimpin 5 putaran pertama, Quartararo harus menyerah pada Marc Marquez dan 2 pembalap lain yang menyalipnya. Quartararo sendiri mengatakan ia sudah berusaha memacu motor sekuat tenaga, namun degradasi ban membuatnya sulit bersaing. Tentu saja saya ingin berada di podium sprint, tetapi hari ini kami harus balapan dengan cerdas, memanajemen ban dengan baik dan menerima bahwa 3 pembalap di depan kami lebih cepat. Kami tahu kecepatan kami masih kurang untuk bersaing dengan mereka. Setiap balapan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dan meskipun hari ini tidak sempurna, saya yakin kami bisa lebih baik di masa depan. Pecco Bagnaia membicarakan hasil balapannya di sprint race MotoGP Prancis yang digelar di sirkuit Le Mans. Juara dunia 2 kali itu sejatinya tampil apik pada balapan tersebut. Sayangnya, ia gagal mengendalikan Desmosedici tunggangannya saat balapan baru berjalan 2 lap. Bagnaia terjatuh dan terpaksa harus kembali ke garasi lebih awal. Dilansir dari Speedweek, Bagnaia menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi karena ada masalah pada bagian roda depan. Sejak awal musim, saya sudah mengatakan hal yang sama. Saya tidak merasakan bagian depan motor dengan baik dan ini menyebabkan saya jatuh. Setiap kali saya menekan gas dan rem, roda depan hampir selip. Ini buat saya frustasi. Klasemen MotoGP 2025 kembali mengalami perubahan setelah Marc Marquez memenangi sprint race GP Prancis. Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 151 poin. Pembalap Spanyol ini diikuti Alex Marquez di peringkat kedua dengan 149 poin dan Pecco Bagnaia di peringkat ketiga dengan 120 poin. Berikut update klasemen sementara MotoGP 2025. Sergio Perez berpeluang kembali ke Formula One pada musim 2026 setelah vakum selama 1 musim. Meski sebelumnya dikaitkan dengan tim baru Cadillac, Perez ternyata juga telah berbicara dengan Alpine. Menurut laporan The Race, ia bertemu dengan bos Alpine, Flavio Briatore, saat akhir pekan GP Miami untuk membahas kemungkinan bergabung dengan tim tersebut. Alpine dikabarkan mempertimbangkan Perez sebagai salah satu kandidat, meski bukan prioritas utama mereka. Bagi Perez, Alpine bisa menawarkan mobil yang lebih kompetitif dalam jangka pendek dibanding proyek jangka panjang seperti Cadillac. Kembalinya Perez juga mendapat dukungan dari Carlos Slim, miliarder Meksiko yang selama ini menjadi sponsor utamanya. Slim disebut ikut dalam pertemuan di Miami untuk mendiskusikan masa depan Perez. George Russell telah mengganti semua uang yang dulu dikeluarkan orang tuanya untuk mendukung karir balapnya. Sejak kecil, keluarganya banyak berkorban agar ia bisa mencapai Formula One. Tak tanggung-tanggung, biaya yang diinvestasikan orang tua Russell bahkan mencapai 1,5 juta pound sterling atau sekitar 33 miliar rupiah. Namun demikian, pengorbanan itu terbayar ketika Russell berhasil masuk ke Formula One dan menjadi salah satu pembalap berbakat. Awalnya ia membalap untuk tim Williams, lalu mendapat kesempatan bergabung dengan tim besar Mercedes, dan sekarang Russell bahkan menjadi pembalap utama tim tersebut. Langkah Russell untuk membayar kembali semua pengorbanan orang tuanya mencerminkan sikapnya yang bertanggung jawab dan menghargai dukungan keluarga. Keberhasilannya saat ini menjadi bukti bahwa perjuangan dan investasi besar keluarganya tidak sia-sia.